Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni Kusmawati MSI yang saya hormati selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah pembelajaran SKI, dan tidak lupa teman-temanku, semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Lutfiana Fatihah, NIM 1119012, dan teman saya Firlia Izzatul Mu'ifah dengan NIM 1119010. Kami dari kelompok 11 akan mencoba menjelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal dan proses perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal. 1. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah atau pendiri kota Baghdad. Beliau lahir di Al-Humaimah pada tahun 101 Hijriah. Beliau adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamimah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintah selama 22 tahun lebih. Pada tanggal 7 Juli tahun 158 Hijriah atau 770 Masehi, Al-Mansur wafat dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di suatu tempat yang bernama Bikru Maunah di Mekah pada usia 57 tahun. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur selama menjalankan pemerintahannya diantaranya: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti menyalin buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam, kedatangan kaum cendekiawan dari berbagai negara untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. 2. Pengaturan dan penertiban pemerintahan, seperti menyusun dan menetapkan administrasi pemerintahan, menjalin kerjasama antar sektor aparat negara, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat, baik di pusat maupun daerah. 3. Peningkatan ekonomi sosial, membangun kota yang semula Madinah As-Salam menjadi Baghdad, yang berarti pemberian Allah, dan kota tersebut menjadi pusat dari kegiatan dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far juga membangun kanal-kanal irigasi untuk mengembangkan pertanian di berbagai wilayah. 4. Bidang politik, memberantas pemberontakan, melakukan serangan dan penaklukan kota-kota yang dikuasai oleh Raja Bizantium, Kaisar Konstantin V. Akan tetapi Kaisar Konstantin V meminta gencatan senjata selama 7 tahun yang disebut dengan Perjanjian Damai Seven Years Truce. Khalifah yang kedua yaitu Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan pada bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Faizuron. Pada tahun 166 Hijriah atau 786 Masehi, beliau diangkat menjadi khalifah menggantikan saudaranya yang telah wafat. Harun ar-Rasyid wafat tepat pada tanggal 4 Jumadil Tsani 1903 Hijriah atau 809 Masehi pada perjalanan menumpas kaum pemberontak di Khurasan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan Khalifah Harun ar-Rasyid selama menjalankan pemerintahan diantaranya mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Yufrat dan Tigris dengan membangun bangunan yang megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemahan, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. 3. Al-Ma'mun. Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid lebih dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal 170 Hijriah atau 786 Masehi, bertepatan dengan pengangkatan ayahnya yaitu Harun ar-Rasyid. Ibunya bekas seorang budak yang dinikahi ayahnya yang bernama Muradil dan meninggal setelah melahirkannya.
Al-Ma'mun berkuasa sebagai Khalifah Bani Abbasiyah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ia meninggal pada usia 48 tahun pada tanggal 9 Agustus 833 Masehi. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun selama menjalankan pemerintahan antara lain mengatasi gerakan pemberontakan, penertiban administrasi negara, penataan ulang sistem pemerintahan, pembentukan badan intelijen, pembentukan badan negara, toleransi beragama, serta pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Di masa itu, berbagai bidang mengalami kemajuan, salah satunya ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum, sehingga pada saat itu disebut zaman keemasan Islam. Proses perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah diawali dengan adanya berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Didirikan juga Majelis Munadharat, yaitu suatu tempat berkumpul para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Dan hasilnya, bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal dan juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, serta Imam Muslim. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.